Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pertarungan 3 setan darah melawan setan pikulan semakin hebat saja. Ditambah lagi, 3 setan darah telah mengeluarkan senjata masing-masing. Bisakah setan pikulan menghadapi mereka? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Gerakan dan putaran pikulannya semakin sebat, namun sesungguhnya daya pertahanan manusia ini jurus demi jurus semakin lemah. Beberapa kali, ujung-ujung pikulannya beradu dengan salah satu senjata lawan, membuat senjata itu kadang-kadang hampir terlepas dan genggamannya yang licin oleh keringat. Hahaha, sampai berapa lama lagi kah kau akan sanggup bertahan, Unding Sura? Mengejek setan darah pertama. Sampai batok kepalamu hancur oleh ujung senjataku ini, saut setan pikulan seraya tusukan ujung pikulannya ke kepala lawan. Setan darah pertama sampokkan tombaknya yang di tangan kanan untuk menangkis, tapi senjata lawan berputar cepat dan kini ujung yang lain menotok ke dadanya dengan sangat cepat. Setan darah pertama kertakan rahang. Dia bersurut satu langkah dan dibantu oleh setan darah kedua. Keduanya menangkis serangan setan pikulan. 3 senjata bentrokan satu sama lain, mengeluarkan suara keras. 3 tangan tergetar. Begitu senjatanya membentur senjata lawan, setan darah pertama cepat pergunakan ujung tombaknya yang bermata 2 untuk menjepit ujung pikulan. Dia berhasil. Segera tombak hendak diputarnya. Tapi setan pikulan tidak bodoh. Pikulan digerakkannya dari atas bawah. Ujung yang lain menderu ke bawah perut setan darah pertama. Di saat yang sama pula, setan pikulan melompat ke atas karena kedua kakinya. Genap 20 jurus sudah. Setan pikulan benar-benar sudah mandi keringat. Tiba-tiba dia menjerit keras. Senjatanya menyapu, membuat satu lingkaran sedang dari balik cawatnya dikeluarkannya sejenis senjata rahasia berbentuk paku rebana. Awas, paku rebana beracun, teriak setan darah pertama. 3 setan darah masing-masing kebutkan lengan jubah mereka. Sinar merah yang keluar dari ujung lengan jubah itu membuat ental 9 buah paku-paku rebana yang dilepaskan setan pikulan. Lecek, maki setan darah pertama. Kalian kunyuk-kunyuk muka merah yang pengecut kelas wahid, semprot setan pikulan dan kembali diputarnya senjatanya dengan sebat. Namun serangannya tiada berarti, daya tahannya semakin kendur. Pada jurus ke-29, kedua ujung senjatanya sekaligus beradu dengan gada serta tombak lawan. Di detik itu pula, sepasang golok setan darah ketiga membabat dari atas ke bawah hendak menetak pangkal lehernya dari 2 jurusan. Tak ada cara lain yang paling baik untuk menghindarkan diri daripada menjatuhkan badan ke bawah. Dan memang inilah yang dilakukan oleh si Kate Unding Sura. Sambil jatuhkan diri, manusia yang berjuluk setan pikulan ini kirimkan satu tendangan ke arah bawah perut setan darah ketiga.
Setan darah ketiga kelewat yakin bahwa bacokan sepasang goloknya akan berhasil, sehingga dia melupakan pertahanan dirinya sendiri. Kecepatan turun golok-golok itu tak dapat mendahului kecepatan jatuhnya tubuh setan pikulan. Golok setan darah ketiga beradu satu sama lain. Trang! Sebaliknya, tendangan setan pikulan cuma sedikit saja dapat dilaksanakannya. Puh! Tendangan setan pikulan mendarat di pinggul kiri setan darah ketiga. Manusia ini terpelanting beberapa tombak dan untuk beberapa lamanya tergelimpang di lantai kamar merintih kesakitan. Meski berhasil mengelakkan serangan golok-golok maut tadi dan membuat setan darah ketiga melingkar di lantai, namun posisi setan pikulan sendiri di saat itu tidak menguntungkan sama sekali. Salah satu ujung pikulannya telah dijepit sepasang tombak bermata dua, dan dalam keadaan tubuh masih membungkuk di lantai begitu rupa, sukar bagi setan pikulan untuk melepaskan jepitan senjata lawan atas senjatanya. Hanya ada dua keputusan yang harus diambil oleh setan pikulan: melepaskan senjatanya atau memutar pikulan itu sambil mengerahkan tenaga dalam. Setan pikulan merasa lebih baik memutar senjatanya sekalipun pikulan itu akan patah daripada menyerahkan senjata tersebut mentah-mentah ke tangan lawan. Setan pikulan gerahkan kedua tangannya. Prak! Pikulannya benar-benar patah. Debah! Maki setan pikulan. Salah satu dari patahan pikulan itu dihantamnya ke arah selatan darah pertama, setan darah pertama, tapi dapat dielakkan. Patahan yang kedua ditusukannya ke muka setan darah kedua, namun dia kelewat ke susu. Di saat melemparkan patahan senjata yang pertama kepada setan darah pertama, setan pikulan tak dapat mengontrol posisinya, tak dapat melihat posisi lawan lainnya. Justru di waktu dia menyodokkan patahan pikulan, maka setan darah kedua lebih cepat darinya. Setan darah kedua hantamkan ujung gadanya ke dada setan pikulan. Puh! Setan pikulan mengeluh tinggi. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang, tersandar ke dinding, lalu melonsor duduk ke lantai, muntahkan darah segar. Mukanya menjadi pucat laksana kain kafan, dan napasnya megap-megap. Setan darah pertama tertawa terkekeh-kekeh. Perlahan-lahan dia melangkah mendekati setan pikulan. Nyatanya memang kau cuma manusia jenis kecoa. Apakah saat ini kau masih sanggup memperlihatkan kehebatanmu, ha? Setan alas, mamlah, teriak setan pikulan. Tangan kanannya memukul ke muka. Seberkas sinar hitam menyambar ke arah setan darah pertama, membuat manusia muka merah ini memaki dan cepat-cepat menghindar ke samping. Setan pikulan sendiri kembali muntahkan darah segar. Dengan beringas, setan darah pertama angkat salah satu tombaknya tinggi-tinggi, siap untuk ditancapkan ke batok kepala setan pikulan. Tunggu dulu, setan darah ketiga berseru. Penasaran setan darah pertama membentak. Tunggu apa lagi, Som? Kematiannya begitu cepat, terlalu bagus baginya, setan darah pertama. Kau punya rencana apa? Kau bisa merasakan kan dan bayangkan bagaimana seorang jago silat yang ditakuti, cacat seumur hidup, tak bisa lagi memainkan silat dan ilmu kesaktiannya. Cacat seumur hidup lebih mengerikan dari kematian, sobat. Cepat, bilang terus terang rencanamu. Tukas setan darah pertama penasaran. Setan darah ketiga tertawa sedingin es. Dia melangkah ke hadapan setan pikulan yang tersandar di dinding antara sada dan tiada. Inilah rencanaku, setan darah pertama, seru setan darah ketiga.
Serentak dengan itu, sepasang goloknya berkelebat. Tras, tras. Untunglah kedua tangan setan pikulan. Darahnya muncrat. Setan pikulan meraung keras lalu rubuh di lantai bermandikan darah. Setan darah ketiga tertawa panjang-panjang. Dia memandang pada kedua koleganya dan berkata, dia akan hidup terus, tapi hidupnya akan dirongrong oleh rasa kenyerian, dendam kesumat yang membara. Namun, tak satu apapun yang akan bisa dilakukannya karena dia cacat selama-lamanya. Meledaklah tawa tiga setan darah itu. Setan darah pertama menepuk-nepuk bahu setan darah ketiga. Sungguh mengerikan ide yang diberikan setan darah ketiga. Dan bagaimana nasib setan pikulan selanjutnya? Temukan ketegangannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.